baru 2 hari saya melaunching istilah RATEX versus MTEX, ya, Rational Expectation versus Emotional Expectation. Kalau kemarin itu kasusnya adalah emotional expectation untuk menarik investasi sebesar-besarnya ke IKN, itu based on emotional. Sementara dari sisi yang sebelahnya yaitu investor itu tentu pertimbangannya adalah rasional. Tadi rational expectation versus MTEX itu kemudian saya simpulkan, ya saya sendiri yang menyimpulkan bahwa itu frekuensinya tidak ketemu. Karena bagaimanapun RATEX itu didasarkan pada kalkulasi yang benar-benar rasional, informasi real yang ada di lapangan kemudian diproyeksikan ke depan seperti apa. Sementara emotional expectation itu didasarkan pada dorongan emosional bahwa kota ini harus jadi tanpa melihat realitas tentang kapasitas APBN yang sangat terbatas, sehingga muncullah berbagai effort untuk effort dalam pengertian lebih ke himbauan, ya, untuk come on invest to my country, begitulah kira-kira. Itu based on emotional expectation. Dan yang terakhir kemarin Mr. Presiden itu terbang ke Dubai, ya kurang tahu hasilnya seperti apa, tapi kalau didasarkan pada RATEX versus MTEX yang frekuensinya tidak ketemu, itu menurut ekspektasi saya itu ya frekuensinya tetap tidak ketemu. Nah, ini formulasi MTEX versus RATEX ini juga bisa kita terapkan pada kronologi. Kita masih ingat kampanye Pilpres dulu, bahwa Prabowo ingin memberikan makan siang gratis, dikalkulasi sekitar, kalau itu disupport oleh APBN itu sekitar 400 triliun. Belakangan setelah Prabowo by definition sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, itu realitas yang kemudian dihadapi yaitu keterbatasan APBN, sehingga terjadi adjustment atau penyesuaian dari namanya maupun dari besaran anggaran yang memang yang bisa digelontorkan ke program tersebut, dari makan siang gratis ke makan bergizi dengan ketentuan prioritas daerah tertinggal, terluar, dan termiskin kalau tidak salah, ya 3T itu ya kriterianya. Artinya itu sudah melalui penyesuaian berdasarkan realitas yang dilihat, sehingga kembali kita melihat kesenjangan antara rational expectation dengan emotional expectation. Bukan berarti emotional expectation ini jelek, artinya keinginan untuk memberikan nutrisi gratis kepada rakyat itu jelas itu sesuatu yang baik. Keinginan untuk meningkatkan IQ itu juga satu yang baik, tapi realitasnya berbicara lain. Artinya dari 400 triliun yang diekspektasikan berdasarkan keinginan untuk membawa masyarakat lebih sejahtera, itu harus berdamai dengan realitas. APBN ternyata hanya sanggup berdasarkan kalkulasi itu sekitar 70 triliun lebih, sehingga coverage barangkali juga mengalami pengurangan. Plus kalau semula
per item makan siang gratis itu dikalkulasi 15.000, itu juga harus mengalami adjustment menjadi 7.500. Nah ini itu kalkulasi real, artinya based on rasional itu, maka ekspektasinya itu pemerintah hanya mampu memberikan lebih kecil dari yang dijanjikan. Itu kasus lagi tentang kesenjangan antara RTEX dengan MTEX. Nah, meskipun kemudian dengan ya ini saya kira bahasa politis yang based on RTEX lagi, MTEX lagi, seperti yang diungkapkan oleh Budiman Sujatmiko, bahwa dengan 7.500 itu dia sangat yakin bahwa tidak akan istilahnya mengurangi atau tidak akan kehilangan porsi yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ini saya kira ya sepintar-pintarnya Budiman Sujatmiko ketika statement itu dia ucapkan itu, kalau ditimbang-timbang menurut saya itu lebih ke emosional bukan ke rasional, karena bagaimana 7.500 itu bisa mengcover 4 sehat 5 sempurna ya. Sedangkan ini barusan saya sarapan mie instan itu sekarang harga eceran di pasaran sudah 3.000 gitu ya. Kalau mie instan itu dianggap memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya berarti masuk kesimpulan Budiman. Tetapi kalau berdasarkan kalkulasi ahli gizi, saya kira mie instan itu ya tentu belum. Ini karena kita masak sendiri, maka anggarannya cukup 3.000. Tetapi kalau kita makan di luar itu tentu ada value added yang harus kita bayar, yaitu orang yang mengolah mie mentah menjadi siap saji itu harus kita bayar. Kalau di warung-warung itu ya berkisar antara 5.000 sampai 6.000, itu tanpa embel-embel telur dan sebagainya. Nah ini sehingga kalau angka 7.500 itu menurut Budiman Sujatmiko itu tidak akan menyimpang dari 4 sehat 5 sempurna, saya kira itu agak emosional ininya, basisnya. Ya apapun itu, sebagai bangsa yang besar, meskipun kita punya empati kepada masyarakat miskin, tidak kemudian kita dengan ceroboh untuk ya orang seperti saya dan masyarakat tidak akan percaya kalau 7.500 itu akan mengcover 4 sehat 5 sempurna. Salam konstitusi.